Ya anak-anak, salam jumpa dengan Paman Sam. Aduh, Paman Sam sekarang ini luar biasa sekali. Karena apa? Karena Paman Sam ini mendapat kehormatan mendongeng di sebuah kafe dan resto. Biasanya di warung-warung kaki lima, nah sekarang Paman Sam di kafe resto. Namanya kebunmu. Terus Paman Sam ini sekarang berpakaian seperti dalang zaman dulu. Nah ini kenapa demikian? Karena Paman Sam juga ingin menginspirasi anak-anak, terutama ibu bapak, ibu-ibu muda, bapak-bapak muda, untuk mendampingi anak-anaknya menuju daya kreativitas yang tinggi dalam arungi kehidupan. Nah, Paman Sam itu di sini mendapatkan, di sekitar Paman Sam itu ada daun-daun kering. Nah, daun-daun kering kalau di rumah itu anak-anak ibu bapaknya merawat kebun, ada daun-daun kering, ya boleh dibuang, boleh disimpan untuk pupuk juga boleh. Atau kalau anak-anak ingin bermain apa saja dengan benda-benda, barang-barang yang ada di sekitarnya, boleh saja. Seperti sekarang ini Paman Sam ada daun kering. Nah, ini bunga gedang-gedangan, pisang-pisangan, ini ada di sekitar sini, dan ini bunganya. Itu anak-anak bisa memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar ini untuk mendongeng, untuk bercerita. Nah, ini misalnya ini tokohnya siapa, begitu anak-anak milih siapa, ini tokohnya siapa, terus langsung berdialog, beromong-omong sesuai dengan cerita dongeng. Nah, Paman Sam dulu waktu kecil itu juga suka begitu anak-anak. Jadi sampai sekarang itu Paman Sam kalau SD itu dulu ya seperti usia kamu ini. Nah, itu senengane ambil daun-daun seperti ini atau benda apa saja. Wah, misalnya ini etok-etoke dalang cilik. Nah, misalnya begitu. Nah, ini sebagai wayangnya. Raden Angka Wijaya Sigra mangsah yuda manjing palagan ngamuk punggung Suratanto nyusup barisaning Kurawa jeng. Nah, kalau benda-benda seperti ini ditatap-tatapkan gini juga boleh. Tapi kalau wayang beli kan eman anak-anak. Nah, itulah sebabnya Paman Sam di anak kreatif ini selalu memberikan inspirasi bagi anak-anak untuk memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitarnya untuk bermain. Jadi tidak usah beli, tidak usah merengek-rengek ke orang tuanya, tidak sampai pore, gulung-gulung. Itu merepotkan kedua orang tuanya. Nah, Paman Sam hari ini juga akan mendongeng seperti itu. Paman Sam ambil dari sebuah buku fabel. Fabel ini Jataka, Fabel Jataka. Ini ceritanya tentang dunia binatang, perumpamaan binatang. Mungkin anak-anak masih ingat atau sudah lupa. Dulu Paman Sam selalu memberikan pengetahuan apa itu fabel. Anak-anak mesti itu yang sudah siap mulai sore tadi menunggu anak kreatif di Dhamma TV, sudah siap-siap mau menjawab pertanyaan Paman Sam. Apa fabel? Betul, pinter. Ya, fabel adalah dongeng perumpamaan binatang. Nah, di dalam fabel itu binatangnya bisa omong-omongan, bisa bercerita. Nah, seperti sekarang Paman Sam akan mendongeng, mengambil dari sebuah buku fabel Jataka yang judulnya Burung Nuri dan Kera. Nah, demikian anak-anak. Pada suatu hari ada seorang
gerombolan pemburu hewan pergi ke hutan. Wah, kerutuk. Ada yang membawa senapan, ada yang membawa panah, ada yang membawa jaring. Peralatan memburu binatang sudah disiapkan benar-benar siap. Sehingga ketika di hutan, mereka tinggal menangkap apa saja yang ada di sekitarnya, hewan apa saja yang ada di sekitarnya. Nah, pada saat itu anak-anak, pemburu ini sangat tertarik dengan sepasang burung nuri yang sedang hinggap di atas pohon. Nah, burung nurinya bernyanyi dan menari. Nah, si pemburu ini tertarik sekali dengan burung nuri ini, sepasang burung nuri ini. Beberapa orang sudah membidikkan senapannya. Yang satu sudah membidikkan anak panahnya. Yang satu sudah siap-siap dengan jaring apabila burung nuri itu lepas. Tetapi anak-anak, karena burung nuri ini bulu warnanya indah, kemudian suaranya juga bagus, maka para pemburu ini mengurungkan niatnya untuk menembak, mengurungkan niatnya untuk memanah. Karena apa? Kalau ditembak, pastilah burung nuri itu akan mati. Kalau dipanah, pastilah burung itu juga akan mati. Maka dengan kesepakatan bersama, para pemburu ini tidak menembak, juga tidak memanah, tetapi menjaring. Nah, kalau dijaring kan tidak mati anak-anak. Dia hanya terjebak di jaring. Wah, itu. Wah, pemburu ini sudah siap-siap menebarkan jaringnya. Nah, sudah siap-siap menebarkan jaringnya. Dia merambat pelan-pelan, berjalan pelan-pelan mendekati pohon yang dihinggapi oleh dua sepasang burung nuri itu. Nah, sayangnya anak-anak, si burung nuri ini tahu kalau sedang didekati oleh gerombolan pemburu. Dia noleh, maka segeralah dia terbang. Tapi sayang juga, ternyata jaring para pemburu ini bisa menjaring sepasang burung nuri itu. Terjeratlah si burung nuri. Nah, lalu bagaimana kelanjutannya? Ya, jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak sudah masih setia dengan Paman Sam di Anak Kreatif ini. Nah, tadi ceritanya sampai mana? Ya, betul. Ceritanya sampai si burung nuri ini ingin menghindar dari gerombolan pemburu, tetapi gerombolan pemburu lebih cekatan sehingga sepasang nuri itu terjaringlah oleh jaring si pemburu. Mereka berdua terjebak di dalam jaring-jaring pemburu. Wah, si pemburu senang sekali. Diambillah jaringnya, yang di dalam itu ada sepasang nurinya. Lalu mereka berunding. Bagaimana ini enaknya? Kita berlima, tetapi kita hanya mendapat 2 ekor burung nuri. Terus bagaimana ini untuk dibagi sama rata? Wah, tidak mungkin. Ini kalau burung nuri ini dibagi sama rata, pastilah itu berarti harus disembelih dan kita makan dagingnya. Begitu anak-anak. Wah, akhirnya mereka berlima mempunyai ide. Ada satu pemburu yang mempunyai ide karena tidak bisa membagi sepasang burung nuri yang hanya 2 ekor, tetapi si pemburu sebanyak
sebanyak 5. Maka pemburu yang satunya mengajukan gagasan, mengajukan ide. Begini saja. Bagaimana kalau burung nuri ini kita bawa ke pasar, lalu kita jual? Hasil dari jual ke pasar, nah itu kita bagi bersama. Setuju. Alam yang lainnya setuju. Tapi ada satu pemburu yang merasa keberatan juga. Dia usul lagi. Mana mungkin pedagang di pasar mau membeli burung nuri ini? Padahal di pasar hanya burung-burung biasa, burung-burung yang murah. Pastilah mereka tidak kuat untuk membayar sepasang burung nuri ini. Wah, katanya si pemburu yang satunya begitu. Lainnya juga berpikir, iya ya, tidak mungkin mereka mampu membeli burung nuri yang mahal harganya ini. Wah, gitu. Akhirnya mereka diam. Semua berpikir, kira-kira apa ya yang harus dilakukan agar benar-benar adil 5 pemburu ini memiliki 2 burung nuri. Mereka diam agak lama. Pemburu yang satunya lagi yang tadi belum usul langsung, aku ada ide. Ide apa? Pastilah aku akan mendapatkan jalan keluar yang bagus. Ide apa? Coba katakan, cepat. Begini. Si pemburu yang terakhir ini tadi memiliki ide terakhir, mengusulkan, bagaimana kalau sepasang burung nuri ini kita persembahkan pada sang raja? Wah, mendengar gagasan temannya begitu, semuanya senang. Wah ya, itu ide bagus. Kita persembahkan saja kepada sang raja. Akhirnya mereka sepakat, dibawalah sepasang burung nuri itu ke kerajaan. Akan dipersembahkan ke sang raja. Bawalah si burung nuri itu masih dalam jaringnya. Karena mereka tidak membawa sangkar, sehingga kalau dibawa digenggam gini, takutnya burung nurinya lepas. Atau kalau digenggam terlalu rapat, takut si burung nurinya tidak bisa bernafas, maka mati. Itulah sebabnya burung nuri itu dibawa oleh para pemburu ini dengan jaringnya. Dia berjalan ke kerajaan. Sampai di depan kerajaan, si penjaga kerajaan menghadangnya dengan tombaknya. Para pemburu, mau kemana kalian? Saya akan menemui sang raja. Menemui sang raja? Mana mungkin sang raja mau menemui kalian, sementara kalian adalah pemburu-pemburu yang suka merusak hutan-hutan di kerajaan ini. Ya, tapi ini lain, kata si pemburu, mengatakan pada si penjaga kerajaan. Apanya yang lain? Coba lihat, apa yang aku bawa? Pemburu ini menunjukkan kepada pada penjaga kerajaan sepasang burung nuri yang meringkuk di dalam jaringnya. Si penjaga kerajaan ini tertegun juga, terperanjat juga, karena belum pernah mereka melihat sepasang burung yang indah bulunya. Iya, pastilah sang raja suka dengan burung ini. Sang raja beberapa hari terakhir ini menginginkan di kerajaannya ada suara burung. Pasti burung ini akan cocok bagi sang raja. Begitu kata dalam hati, kata hatinya si penjaga kerajaan. Baiklah, aku akan menemukan kalian ke sang raja.
Tetapi kalian tidak boleh ramai, tidak boleh berisik ketika masuk dalam kerajaan ini. Siap, siap. Wah, gitu. Akhirnya si pemburu lima orang ini diajak masuk ke kerajaan. Masuk ke dalam kerajaan. Sang raja dari jauh di singgasananya melihat gerombolan pemburu ini datang. Heran juga si raja, kenapa pengawalku mau memasukkan para pemburu ini masuk ke kerajaanku ya? Begitu katanya si raja. Nah, akhirnya mereka mendekat. Nah, lalu bagaimana kelanjutannya? Ya, jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih setia melihat acara Anak Kreatif di Dharma TV bersama Paman Sam. Nah, tentunya Paman Sam juga setia menemani anak-anak untuk memberikan dongeng-dongeng. Nah, itu tadi para pemburu sudah masuk dalam kerajaan. Sang raja merasa gembira sekali karena ternyata si pemburu itu membawa sepasang burung nuri yang indah sekali. Bunyinya pun juga merdu. Nah, sang raja senang mendapat sepasang burung nuri, maka dipanggillah pengawalnya. Pengawal, ambilkan sangkar emas yang ada di sebelah kamar. Nah, akhirnya pengawal membawa sangkar emas. Diletakkanlah sepasang burung nuri itu di sangkar emas kerajaan. Sementara si para pemburu juga merasa senang dan bangga karena sudah pasti diharapkan sang raja akan memberikan upeti, memberikan bayaran yang mahal dengan sepasang burung nuri. Sementara si burung nuri kaget juga. Aduh, aku di mana ini? Nah, si burung nuri, sepasang burung nuri itu sudah gelisah. Tetapi begitu melihat sangkar yang terbuat dari emas, sepasang burung nuri itu juga merasa senang. Barangkali saja kita di sini nanti akan mendapat perlakuan yang baik ya. Nah, begitu kata si burung nuri. Ternyata benar anak-anak. Setelah para pemburu ini diberi upeti, diberi bayaran karena sepasang burung nuri buruannya sudah berada di tangan sang raja dan diletakkan di sangkar emas, pemburu itu pulang dengan senang hati. Uangnya banyak, dibagi pun berlima juga cukup. Nah, sementara si burung nuri di dalam kerajaan ini ternyata perlakuan sang raja sangat istimewa. Burung nuri ini diberi minuman madu, diberi roti makanannya, buah-buahannya juga buah-buahan yang segar. Tentu saja sepasang nuri ini begitu senangnya. Aku lebih baik tinggal di sini daripada tinggal di hutan. Aku tidak mungkin akan mendapatkan perlakuan seperti ini. Aku tidak mungkin akan mendapatkan minuman madu, tidak mungkin mendapatkan roti dan buah-buah yang segar. Si nuri bernyanyi dan menari-nari di dalam sangkar. Ketika si nuri menari dan bernyanyi dengan siulannya yang merdu, sang raja semakin senang melihat kedua burung nuri tersebut. Nah, sang raja madu-madu sambil tertawa, sambil bergembira. Semua pengawal dan saudara-saudaranya dipanggil untuk menyaksikan keindahan burung nuri di sangkar emasnya. Si burung nuri merasa senang dan bangga karena banyak yang melihat pertunjukan nyanyi dan menarinya si burung nuri. Sampai nah, begitu menari-nari dan bercerita. Nah, sampai berhari-hari
si burung nuri ini berada di sangkar emas, tiba-tiba anak-anak ada seorang pemburu lagi datang membawa seekor gorila. Nah, tentu gorila ini juga menarik perhatian bagi sang raja karena bulunya lebat, tubuhnya yang gagah, besar dan tinggi. Diterimalah si gorila itu oleh sang raja. Akibatnya apa? Sang raja rupanya lebih suka terhadap gorila ini, sementara dia sedikit lupa terhadap dua ekor burung nuri ini. Burung nuri menjadi nelongso. Aduh, perhatian sang raja sekarang sudah tidak ke kita lagi. Kata si burung nuri satunya ke burung nuri satunya. Kemudian si gorila dengan sombongnya menunjukkan kegagahannya. Si raja serang, mengelus-elus kepalanya, mengelus-elus bulunya. Maka si burung nuri merasa tersaingi. Lalu si burung nuri memiliki akal. Bagaimana ya caranya agar kita juga masih dapat perhatian dari sang raja? Akhirnya dia bernyanyi sekeras-kerasnya. Burung nuri bernyanyi. Suaranya memekakkan seluruh kerajaan. Kedua anak raja keluar menghampiri sumber suara burung nuri tersebut. Nah, sementara ketika kedua anak raja ini mendatangi burung nuri, dihadanglah oleh seekor gorila peliharaan sang raja yang bangga. Tentu saja anak sang raja ketakutan. Tolong, aku tidak mau dengan gorila ini. Dia terlalu jahat. Ya, padahal gorilanya tidak jahat. Memang gorilanya suaranya demikian dan besar badannya. Tetapi anak-anak raja tidak memahami tentang itu, maka dia hanya takut saja. Nah, akhirnya apa akibatnya anak-anak? Sang raja memutuskan gorila ini disuruh pergi ke hutan, dibuang ke hutan lagi. Memanggillah pengawalnya. Pengawal, segeralah ke sini. Bawalah gorila ini ke hutan kembali. Aku tidak menginginkan gorila ini berada di dalam kerajaan karena anak-anakku semua takut. Nah, akhirnya si gorila dibuang ke hutan. Setelah gorila dibuang ke hutan, tinggallah sepasang burung nuri. Bernyanyi, menari lagi, menarik perhatian bagi sang raja. Maka si burung nuri sampai lama tinggal di kerajaan dan diperhatikan oleh sang raja dengan minuman madu, makanan roti, buah-buah yang segar. Nah, itulah anak-anak dongengan Paman Sam hari ini tentang sepasang burung nuri. Nah, hikmah yang harus kita dapati apa? Nah, di buku ini ada catatan hikmahnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah untung rugi, dikenal, dihina, suka dan duka, pujian, celaan, silih berganti dia datang. Tetapi tetaplah tenang dalam segala perubahan. Nah, seperti yang dialami oleh si gorila tadi. Dia tenang walaupun datang, dia difitnah, tidak disenangi, tetapi gorila tetap tenang. Dia kembali lagi ke hutan, kehidupan yang lebih bebas, kehidupan yang sebenarnya bagi si gorila. Sementara si burung nuri, dia terpenjara walaupun dalam sangkar emas. Nah, itulah dongengan Paman Sam hari ini, dan dengan hikmah dari dongengan itu supaya anak-anak apa? Anak-anak juga bisa mengambil, memetik hikmah dari dongengan Paman Sam. Nah, itulah sebabnya setiap Paman Sam hadir selalu mengatakan satu kalimat,
anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.